Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jahrani, NIM E 2019-1040. Saya dari Prodi Perbankan Syariah 1, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Nah, baik, saya di sini akan nge-review 5 materi yang dipaparkan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMI selaku dosen mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang konsep dasar ekonomi Islam. Definisi ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan dan memuaskannya. Definisi ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi, sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dan memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Nah, sumber hukum ekonomi Islam adalah Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma' dan Qiyas. Nah, kemudian dasar ekonomi Islam yang pertama, Tauhid, keesaan Allah. Yang kedua, Siddiq, yaitu kejujuran dan amanah atau tanggung jawab. Yang ketiga, memiliki hak individu dan hak umum. Yang keempat, Al-Adlah, adalah keadilan. Yang kelima, At-Tawazun, keseimbangan. Dan yang keenam, ta'awun, saling tolong menolong. Nah, kemudian prinsip-prinsip ekonomi Islam bebas dari maghrib, yaitu maisir, gharar atau berbohong, dan riba. Kemudian karakteristik ekonomi Islam yang pertama, ekonomi Islam terkait dengan akidah, syariah dan akhlak. Yang kedua, harta kepunyaan Allah dan manusia sebagai khalifah. Yang ketiga, larangan maisir, gharar dan riba. Yang keempat, keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Yang kelima, keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan. Yang keenam, bimbingan konsumsi. Yang ketujuh, petunjuk investasi. Yang kedelapan, zakat. Kemudian yang kedua tentang uang dan fungsinya. Uang merupakan benda yang diterima masyarakat umum sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi. Nah, syarat umum uang adalah yang pertama, benda tersebut diterima secara umum. Yang kedua, tidak rusak. Yang ketiga, berbahan dalam jangka yang lama. Kemudian, fungsi utama uang. Yang pertama sebagai alat tukar, yang kedua sebagai satuan hitung, yang ketiga sebagai alat penyimpan nilai. Kemudian fungsi turunan uang, yang pertama sebagai alat pembayaran transaksi yang sah, yang kedua penimbun kekayaan, yang ketiga sebagai alat pemindah kekayaan, yang keempat sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Nah, kemudian yang terakhir, fungsi uang menurut ekonomi Islam itu ada 3. Yang pertama alat tukar, yang kedua alat hitung, yang ketiga alat penyimpan kekayaan. Untuk uang sangat berperan penting dalam kehidupan karena uang mempermudah dan memperlancar dalam melakukan transaksi tukar-menukar. Nah, kemudian untuk materi yang ketiga yaitu tentang ilmu pengantar ekonomi makro Islam. Istilah ekonomi berasal dari 2 kata bahasa Yunani yaitu oikos artinya rumah dan nomos artinya aturan, tatanan dan hukum. Jika digabung, oikos nomos artinya pengelolaan atau manajemen rumah tangga. Sistem pengelolaan seperti ini sama dengan sistem administrasi. Lalu apa definisi ilmu ekonomi sendiri? Ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu membahas dan mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengelola segala sumber daya yang memiliki batasan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Nah, kemudian pembagian ilmu ekonomi itu ada 3. Yang pertama, ekonomi deskriptif. Yang kedua, ekonomi terapan. Yang ketiga, ekonomi teori. Yang pertama, kita akan membahas ekonomi deskriptif. Adalah kajian yang memaparkan apa adanya tentang kehidupan ekonomi di suatu daerah atau negara pada suatu masa tertentu. Nah, yang kedua, ekonomi terapan. Ekonomi terapan adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas secara khusus tentang penerapan teori ekonomi dalam satu rumah tangga. Produksi yang terakhir yaitu ekonomi teori. Ekonomi teori adalah ilmu ekonomi yang membahas
gejala-gejala yang timbul sebagai akibat perbuatan manusia dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, kemudian ekonomi teori terbagi menjadi dua, yaitu ekonomi mikro dan makro. Ilmu ekonomi makro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan, serta menentukan harga-harga pasar yang kuantitas faktor input barang jasa yang diperjualbelikan. Sedangkan ekonomi makro adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Ekonomi makro menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar. Nah, kemudian konsep dasar ekonomi makro itu yang pertama pendapatan dan pengeluaran, yang kedua pengangguran, yang ketiga uang dan fungsinya, yang keempat inflasi dan deflasi, yang kelima pemerintah agregat dan penawaran agregat, yang keenam keseimbangan IS dan LM, yang ketujuh ekspor dan impor. Kemudian materi yang keempat tentang tugas dan wewenang otoritas jasa keuangan. Nah, pengertian OJK adalah sebuah lembaga negara yang memiliki fungsi tugas dalam penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan OJK, diantaranya adalah perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan beberapa lagi lembaga jasa keuangan lainnya. Nah, kemudian asas-asas OJK, yang pertama asas independensi, yang kedua asas kepentingan hukum, yang ketiga asas kepentingan umum, yang keempat asas keterbukaan, yang kelima asas profesionalisme, yang keenam asas integritas, yang ketujuh asas akuntabilitas. Nah, kemudian tugas OJK itu ada 3. Yang pertama, mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan baik di sektor perbankan maupun non-perbankan. Yang kedua, mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi aktivitas jasa keuangan di sektor asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya. Nah, selanjutnya wewenang OJK. Yang pertama, menetapkan peraturan perundang-undangan industri jasa keuangan. Yang kedua, membuat dan menetapkan peraturan tentang pengawasan industri jasa keuangan. Yang ketiga, membuat dan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan tugas OJK. Yang keempat, mengatur tentang tata cara penetapan pengelolaan statuter di lembaga jasa keuangan. Yang kelima, mengatur tentang struktur organisasi dan infrastruktur serta pengelolaan, kekayaan, dan kewajiban. Kemudian, membuat dan menetapkan peraturan tentang tata cara pemberian sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor jasa keuangan. Kemudian yang ketujuh, membuat dan menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengawasan terhadap industri jasa keuangan. Nah, kemudian yang kedelapan, OJK dapat melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyelidikan, dan perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan. Yang kesembilan, memberikan sanksi administratif kepada pihak yang melanggar peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Yang terakhir, OJK berwenang memberikan dan mencabut izin usaha, pengesahan, dan penetapan lain dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Nah, kemudian materi yang terakhir tentang kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara meningkatkan atau mengurangi pendapatan dan belanja negara untuk mencapai tujuan yang diharapkan, seperti mengurangi jumlah pengangguran atau mencapai pertumbuhan ekonomi yang sudah ditargetkan. Nah, kemudian yang kedua, tujuan kebijakan fiskal. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, mencegah pengangguran. Yang ketiga, stabilitas harga. Yang keempat, mendorong laju investasi. Yang kelima, untuk mewujudkan keadilan sosial. Nah, kemudian jenis-jenis kebijakan fiskal itu ada 2. Yang pertama, ekspansif. Yang kedua, kontrasional. Kemudian komponen kebijakan fiskal. Yang pertama, kebijakan perpajakan. Yang kedua, kebijakan pengeluaran.
Yang ketiga, kebijakan investasi dan disinvestasi. Yang keempat, pengelolaan utang atau surplus. Selanjutnya, instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama, anggaran belanja seimbang. Yang kedua, pembiayaan fungsional. Yang ketiga, anggaran defisit atau kebijakan fiskal ekspansif. Yang keempat, anggaran surplus atau kebijakan fiskal kontraktif. Yang kelima, stabilitas anggaran otomatis. Yang keenam, pengelolaan anggaran. Nah, kemudian fungsi kebijakan fiskal. Yang pertama, mengoptimalkan penggunaan SDA dan SDM. Yang kedua, mengoptimalkan kegiatan investasi. Yang ketiga, alokasi. Yang keempat, distribusi. Yang kelima, stabilisasi. Yang keenam, pembangunan. Nah, kemudian fungsi kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Yang pertama, memelihara terhadap hukum, keadilan dan pertahanan. Yang kedua, perumusan dan pelaksanaan terhadap kebaikan ekonomi. Yang ketiga, manajemen kekayaan pemerintah. Yang keempat, intervensi ekonomi oleh pemerintah jika diperlukan. Nah, kemudian ciri-ciri kebijakan fiskal ekonomi Islam. Ada 3. Yang pertama, pengeluaran negara dilakukan sesuai pendapatan sehingga jarang terjadi defisit anggaran. Yang kedua, sistem pajak proporsional. Pajak dalam ekonomi Islam dibebankan berdasarkan tingkat produktivitas. Yang ketiga, perhitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan bukan jumlah barang. Nah, kemudian yang terakhir, instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Yang pertama, jizyah. Yang kedua, ghanimah. Yang ketiga, fa'i. Yang keempat, zakat. Yang kelima, kharaj. Yang keenam, nawaib. Yang ketujuh, amwal fahwa. Nah, cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.